Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu Dita. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah semua pada baik ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan juga memakai masker ketika kalian pergi di luar. Oke, baik. Selanjutnya kita buka dengan membaca doa. Untuk hari ini yang piket siapa? Made, Bu. Oke, silakan Made bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, Ibu. Teman-teman, untuk membuka pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you, Made. Say thank you to Made. Semuanya ucapkan terima kasih buat Made. Thank you, Made. Terima kasih, Made. Thank you. Thank you juga, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar bersama-sama, mari kita bernyanyi bersama untuk menunjukkan sebuah rasa cinta budaya Indonesia kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari daerah Sebentar ya, sabar, Ibu. Grogi. Iya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Semangat, semangat. Oke, mari kita menyanyikan sebuah lagu Apuse. Semuanya sudah hafal kan lagu Apuse? Hafal, Bu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Apuse pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Coba dicek kanan dan kiri kalian, apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Semua, Bu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir dengan lengkap. Selanjutnya, Ibu akan melihat kefokusan kalian semua. Semua silakan tunjukkan 5 jari kiri kalian. Kemudian tunjukkan 1 telunjuk jari kanan kalian. Ikuti Ibu bersama-sama ya. Ketika Ibu bilang tarik, berarti kalian tarik nafas. Ketika Ibu bilang lepas, kalian hembuskan nafasnya. Oke, do you understand? Yes. Yes. Thank you. Oke, mari kita mulai. Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, tahan, lepaskan. Thank you anak-anak semuanya. Oke, berarti semuanya sudah fokus pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian semuanya. Siapa ya yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah kalian menonton film? Siapa? Erni, Bu. Erni, Bu. Erni, Bu. apa yang kamu tonton pada pagi hari ini di televisi, Erni? Saya tadi nonton kayak Made, Bu. Ipin. Menonton Ipin Upin ya. Oke, menurut kalian anak-anak, apakah Ipin Upin itu kalian bisa temui di kehidupan sehari-hari? Enggak ada, Bu. Tapi lucu-lucunya kayak Made, Bu. Siapa sih teman-temannya Ipin Upin kalau Ibu boleh tahu? Gara-gara nggak pakai Mimi, Isa, Darjit, Bu. Darjit. Di mana rumahnya Ipin Upin? Kampung Durian Runtuh. Lihat saya di sini, Apa saya, Bu? Nah,
Ibu mau tanya yang terakhir, apakah Ipin Upin itu akan kecil terus di film itu ya? Iya, Bu. Terus, Kecil Bu. terus, Bu. Kelas Saya besar. Dari kemarin lima nonton itu, Bu. Rambutnya Masih nggak kecil. tumbuh-tumbuh, Bu. Bu, kelasnya TK Ya, betul terus. kata Made, Nggak rambutnya naik. tidak tumbuh-tumbuh, hanya satu helai Ah, saja. Bu. Ya. Nah, anak-anak, hal itu bisa kita amati bahwa cerita Ipin Upin itu adalah sebuah cerita imajinasi, di mana dia dikarang oleh seorang penulis atau dikarang oleh seorang sutradara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Nah, harapannya kalian nanti akan mendengarkan sebuah cerita, kemudian kalian akan mendapatkan informasi mengenai cerita fiksi. Terus selanjutnya kalian akan membaca sebuah cerita. Dari membaca sebuah cerita, kalian akan mendapatkan identifikasi unsur-unsur teks cerita fiksi. Dan kemudian yang terakhir kalian akan berkelompok membuat sebuah mind mapping atau peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita fiksi. Sudah, ayo ready? Ready, go. Ready, Bu. Anak-anak. Oke. Nah, kita kembali lagi nih. Apakah kalian sering melihat film Doraemon dan Ipin Upin? Sering. Setiap hari satu Oke. pinupin. Kalau Doraemonnya hari Minggu. Apakah kalian merasa ingin memiliki teman seperti Doraemon? Iya, Bu. Iya. Punya apa? Kantong punya apa, ajaib. Dora? Ajaib. Kantong Baling-baling ajaib. bambu. Nah, baling-baling Tuh, bambu. kemana saja? Semua itu adalah imajinasi, tidak bisa terjadi di kehidupan nyata. Tetapi anak-anak, dari sebuah cerita dari kartun ini kalian bisa mendapatkan sebuah pesan atau amanat yang bisa kalian ambil atau kalian teladani di kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, ada sebuah pesan yang sangat menarik. Buku adalah jendela dunia. Biasanya kalian melihat pesan ini di mana ya di sekolah kita? Di perpustakaan, Bu. Betul sekali, di perpustakaan. Buku adalah jendela dunia, yang artinya anak-anak dengan sebuah buku nanti kalian akan bisa mengetahui dunia luar. Di luar sana bagaimana kehidupan terjadi. Misalkan kalau kalian sekarang bisa melihat ayam, bisa melihat kambing, tetapi kalian tidak bisa melihat beruang kutub. Itu akan kalian dapatkan atau kalian bisa ketahui dari membaca sebuah membaca sebuah buku. Nah, anak-anak coba perhatikan dari keempat buku ini. Menurut kalian, apa perbedaan dari keempat buku ini? Yang nomor 1 judulnya apa, Selfie? Ledek, si, joki, cili. Cili. Oke, thank you, Selfie. Terus kalau yang nomor 2 judulnya apa, Ayu? Aku mampu berbahasa Indonesia. Oke, dari keempat jenis buku ini adalah terlihat perbedaannya anak-anak. Yang pertama adalah itu yang dimaksud dengan cerita fiksi, buku cerita fiksi. Oke, nah buku cerita fiksi itu tujuannya untuk menghibur para pembacanya. Dia menggunakan karya imajinasinya untuk menghibur para pembaca. Untuk yang nomor 2 dan 4, seperti buku pelajaran kita hari ini adalah makanan sehat, ini adalah contoh buku non-fiksi. Contoh buku apa, Made? Non-fiksi, Bu. Oke, terima kasih. Kalau Ibu punya sebuah buku ini, akan kemana ya, Boti? Itu berarti masuk dalam buku cerita fiksi atau non-fiksi, Anissa? Non-fiksi, Bu.
Fiksi atau non-fiksi? Akan kemana ya, Fiksi. Boti? Kamu kenal namanya Boti. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sudah paham ya dari perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Ada pertanyaan dari sini? Tidak, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak, Oke. Bu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita. Coba tebak, ini apa judulnya ya, Ayu? Sama atau berbeda? Oke, sama atau berbeda? Yuk kita dengarkan, kita simak bersama-sama cerita dari sama atau berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Oke, sudah selesai mendengarkan sebuah cerita. Mari kita bahas bersama-sama. Siapakah cerita yang ada di dalam buku sama atau berbeda? Nah, ya betul sekali Made. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, ini adalah pohon grafik organize yang nanti akan kalian isi bersama-sama dengan kelompok kalian. Dalam sebuah cerita ada 5 unsur penting. Yang pertama adalah tokoh dan watak, yang kedua tema, yang ketiga latar, yang keempat alur, dan yang kelima adalah pesan moral atau amanat yang bisa kalian teladani di kehidupan sehari-hari. Nah, apakah itu semuanya? Jadi, unsur intrinsik cerita itu ada yang namanya judul cerita. Kalian harus bisa menemukan sebuah judul cerita dari sebuah buku yang kalian baca. Kemudian, tema. Tema itu adalah tentang apa cerita tersebut. Menceritakan tentang apa ya? Bisa tentang persahabatan, bisa tentang kehidupan hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah latar. Siapakah yang tahu latar? Budi tahu latar? Apakah itu latar? Tahu, Bu. Tempat peristiwa dan waktunya, Bu. Betul sekali, tempat peristiwa. Nah, latar itu kalian bisa melihat dari kapan dan di mana cerita itu terjadi. Kemudian ada yang selanjutnya, alur cerita. Apakah itu alur cerita? Jadi, bagaimanakah alur cerita itu pada awal cerita, pertengahan, hingga akhir? Kemudian ada tokoh dan watak. Oke, dari cerita yang kita dengarkan tadi, tokoh dan wataknya siapa ya? Oke, terima kasih. Nah, tokoh dan watak itu adalah seseorang yang di dalam cerita itu. Dan kalian bisa melihat bagaimanakah watak salah satu tokoh tersebut. Yang terakhir adalah sebuah amanat. Apakah amanat itu, Leli? Pesan, Ibu. Oke, amanat itu adalah pesan moral dari cerita yang kalian bisa teladani dari sebuah cerita tersebut. Selanjutnya, kemarin ada yang masih ingat Ibu memberikan sebuah cerita yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit, anak-anak? Masih ingat, Made? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, yang sudah ditulis oleh Desri M. Putri. Nah, dari sini hasil yang sudah kalian kerjakan, Ibu sudah membagi 3 kelompok. Bersiap ya anak-anak ya. Oke, Ya, Bu. sepertinya pada lemas semua dan belum fokus lagi. Oke, coba kalau Ibu bilang grade 5C, I Captain. Oke, bisa diikuti semuanya anak-anak? Oke, 1, 2, 3. Grade 5C, I Captain. Thank you anak-anak. Nah, Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Yang pertama ada kelinci grup. Nanti kalian akan membaca sebuah buku dengan judul Kacamata Super Opin.
Ada kelompoknya dari anggotanya Erni dan Yuni. Oke, persiapan ya Erni dan Yuni. Siap. Kemudian ada Rusa Group. Nanti kalian akan membaca cerita Murai Bintik. Wah, Murai. Ada kelompoknya Anissa, Ayu, dan Made. Oke, siap-siap ya Ayu, Anissa, dan Made. Oke, Bu. Kemudian yang terakhir, Ibu bagi kelompok Burung Pipit Group. Nanti kalian akan membaca buku dengan judul Putri Ikan dan Parana. Nanti di dalam kelompok itu ada Leli dan Selfie. Silakan anak-anak bisa berkumpul dengan kelompoknya dan membaca bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah LKPD. Ibu minta tolong silakan setiap ketua kelompok maju ke depan. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, di lembar kerja nanti silakan kalian tuliskan identitas kalian secara lengkap ya. Nama kelompok kalian dan anggotanya siapa saja. Kemudian kalian dengan membaca cerita itu silakan baca cerita dengan seksama. Perhatikan dari kelima unsur yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada tema, amanat, alur, tokoh, dan watak atau penokohan. Silakan kalian garis bawain dalam buku cerita tersebut dengan warna yang berbeda. Semua sudah disiapkan spidol berwarnanya, anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan semuanya. Nah, kemudian setelah mengerjakan setelah menggarisbawain dari 5 unsur intrinsik, kalian bisa menuliskan di masing-masing daun ini. Dan jangan lupa kalian tempelkan di pohon yang sudah Ibu siapkan. Sudah siap? Anak-anak semuanya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan 5 menit, 10 menit bekerja bersama-sama. Sampai Desember. Ayo, tempel. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang waktunya presentasi. Oke, Ibu acak ya dengan picker wheel ya. Oke, siapa yang akan maju duluan? 1, 2, 3. Oke, sekarang kelompoknya Erni. Silakan Erni bisa presentasi. Ya, Bu, terima kasih. Nah, kelompok kami tadi membaca tentang judul Kacamata Super Opin, Bu. Di situ tokohnya ada Opin, Mimi, Baba, Pak Goji, adik Opin, dan penjual gulali. Temanya cerita ini itu keberanian. Latarnya di toko mainan Pak Goji, terus di rumahnya Opin, kemudian ada di atas pohon sama di sungai, Bu. Untuk alurnya maju dan mundur. Amanatnya kita harus percaya diri dengan kemampuan sendiri, tidak bergantung pada sebuah alat, tapi bergantung pada kepercayaan diri dan keberanian. Begitu, Bu. Oke, give applause buat kelompoknya Erni dan Yuni, teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih ya, Erni dan Yuni sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, selanjutnya kelompok. Oke, next. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak hebat sudah mempresentasikan semua hasil pengerjaan dari lembar kerja yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan sebuah lembar evaluasi. Anak-anak silakan mengerjakan lembar evaluasi yang Ibu berikan. Waktunya selama 10 menit dan Ibu minta tolong kepada kalian, kejujuran kalian ya. Silakan mengerjakan secara individu tanpa mencontek teman-temannya. Baik, Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Oke, sudah terisi semuanya lembar evaluasinya? Sudah. Bu.
Oke, terima kasih anak-anak yang sudah aktif dan sudah cepat mengerti dan berani untuk tampil percaya diri ke depan untuk presentasi dan mengerjakan lembar kerja pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan ucapkan selamat untuk hari ini yang sudah mendapatkan reward. Yang teraktif adalah kelompok dari Selfie. Tepuk tangan buat Selfie dan teman-teman. Selamat. Dan yang tercepat hari ini dalam mengerjakan lembar kerjanya adalah Erni dan teman-teman. Asik. Dan yang terakhir adalah terkreatif. Kelompoknya Made. Tepuk tangan Hore. applause buat Made Kelompok dan dua teman-teman. kreatif. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya dengan menyanyikan sebuah lagu yang Ibu buatkan untuk kalian semua supaya kalian mudah untuk mengingat-ingat pembelajaran hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang unsur apa anak-anak? Intrinsik cerita fiksi. Cerita ada dua macamnya, cerita fiksi dan non-fiksi. Fiksi. Mari kita membaca, menyanyikan lagu dengan nada naik beca. Sudah pernah dengar kan dengan nada naik beca? Oke, Ibu contohkan ya anak-anak, perhatikan semuanya. Unsur intrik cerita ada 5 macamnya. Yang pertama ada tema, itu ide cerita. Lalu ada amanat, adalah pesan cerita. Yang ketiga adalah tokoh dan watak, itu adalah nama pemain dan sifatnya. Yang keempat adalah latar waktu dan juga latar tempat. Lalu yang terakhir adalah alur cerita yang merupakan rangkaian peristiwa. Oke, sudah siap? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sekarang semuanya open mic semuanya biar kedengaran suaranya dari Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Unsur intrik cerita ada 5 macamnya. Yang pertama ada tema, ide cerita. Lalu ada yang ketiga adalah yang keempat adalah terakhir adalah alur cerita yang merupakan rangkaian peristiwa. Kalian adalah anak-anak yang keren dan anak-anak yang hebat pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya silahkan keluarkan buku jurnal harian kalian. Coba Ibu ingin tahu, tuliskan jawaban di buku jurnal harian kalian ya. Silahkan dikeluarkan yang bersampul biru. Nah, yang pertama pertanyaannya Ibu adalah, hal yang paling menyenangkan dari belajar hari ini adalah apa? Silahkan dituliskan. Sudah menulis semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Yang kedua, pertanyaannya adalah hal yang paling sulit ketika belajar hari ini adalah, silakan tuliskan di jurnal harian kalian. Dan yang terakhir, materi apa ya yang sudah kalian pahami hari ini? Oke, terima kasih semuanya. Nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu untuk Ibu baca dan Ibu akan kasih reward bintang dengan stempel bintang. Seperti biasanya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan besok, kalian silahkan, kita akan belajar tentang teks puisi. Ada yang sudah pernah dengar atau yang sudah pernah buat tentang teks puisi? Made, kamu udah pernah buat belum teks puisi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, Sudah, berarti besok siap-siap buat baca puisinya di depan kelas ya, Made ya? Siap, Bu. Oke, ya, yang lainnya anak-anak silakan yang belum mendengarkan atau melihat teks puisi itu seperti apa, kalian bisa membaca bukunya di halaman 46 hingga 48. Do you understand? Yeah. Oke,
Yes, I know Bu, I know. Terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.